Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Edi Purnawan, dengan NIM 24030102084. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Digital Auditing 1 sebagai syarat kelulusan ujian akhir semester dari mata kuliah Digital Auditing 1 dengan dosen Ibu Cindy Claudia Cynthia. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah dengan topik audit berbasis risiko. Materi ini akan saya jelaskan dalam 4 bagian besar. Yang pertama, tujuan audit, kemudian yang kedua, landasan konseptual audit, yang ketiga, unsur-unsur dasar audit berbasis risiko, yang keempat, pendekatan dalam pelaksanaan audit berbasis risiko, dan struktur ini saya susun untuk memberi pemahaman menyeluruh, mulai dari konsep hingga pelaksanaannya. Yang pertama yaitu cakupan dan ICA dan acuan ICA. Audit berbasis risiko atau risk-based audit merupakan pendekatan audit yang berdasarkan prosedurnya pada risiko salah saji. Audit ini juga dikenal sebagai audit berbasis ISA karena berlandaskan pada standar internasional seperti ISA 200, ISA 315, ISA 330, dan ISA 700. Jadi, audit berbasis ISA adalah sinonim dari audit berbasis risiko. Ciri penting dari audit berbasis ISA ialah bahwa audit ini berbasis risiko atau risk-based audit. Ciri audit berbasis risiko bersama pembahasan mengenai hal-hal lainnya dalam satu audit berbasis risiko seperti berikut. Yang pertama, apa tujuan auditor dalam audit berbasis risiko? Yang kedua, apa unsur-unsur dasar dari suatu audit berbasis risiko? Dan yang terakhir, bagaimana pendekatan dalam melaksanakan audit risiko? Risiko dalam proses audit menurut ISA 200. Jadi dalam ISA 200 dijelaskan bahwa seluruh proses audit sangat erat kaitannya dengan risiko. Audit harus mempertimbangkan risiko salah saji sejak awal hingga akhir, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun karena kecurangan. Pemahaman terhadap risiko adalah inti dari pendekatan audit modern. Pokok bahasan sesuai dengan ISA 200 sendiri terdiri dari 5, yaitu yang pertama tujuan audit, reasonable assurance, risiko terjadi pada 2 tingkat, risiko bawaan dan risiko pengendalian, serta risiko audit yang tidak dapat dikurangi menjadi normal. Selanjutnya adalah tujuan audit. Jadi tujuan utama audit adalah memberikan opini atas laporan keuangan. Jadi opini ini mencerminkan keyakinan auditor apakah laporan keuangan telah disusun secara wajar atau tidak, sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan audit menurut ISA 200.11 sendiri bertujuan untuk yang pertama, memberikan assurance layak atau reasonable assurance bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Yang kedua yaitu memberikan opini yang sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Dan yang terakhir adalah melaporkan hasil audit sesuai ketentuan ISA yang relevan. Selanjutnya adalah landasan konseptual audit. Landasan konseptual audit berbasis risiko yang pertama adalah reasonable assurance. Menurut ISA 200 menyebutkan bahwa audit memberikan reasonable assurance yaitu tingkat keyakinan yang tinggi tapi tidak absolut. Karena audit dilakukan dengan sampling, estimasi, dan keterbatasan waktu, maka auditor tidak dapat menjamin sepenuhnya bahwa laporan bebas salah saji. Jadi, karena audit tidak memeriksa semua transaksi dan karena adanya keterbatasan audit atau sampling tersebut, maka auditor hanya dapat memberikan reasonable assurance, bukan absolute assurance. Yang kedua adalah inherent limitation of an audit atau keterbatasan bawaan audit. Menurut ISA 200, paragraf A51 sampai dengan A56 menjelaskan beberapa keterbatasan bawaan audit antara lain. Yang pertama, ketergantungan pada pertimbangan auditor. Kedua, penggunaan sampling. Yang ketiga, keterbatasan sistem pengendalian internal. Dan yang terakhir, risiko kecurangan melalui kolusi atau pemalsuan. Karena itulah selalu ada kemungkinan salah saji yang tidak terdeteksi. Selanjutnya adalah assertion management atau management assertions. Menurut ISA 200 paragraf A126 dan ISA 315, jadi asersi manajemen adalah klaim eksplisit atau implisit dari manajemen terkait laporan keuangan. Contohnya mencakup yang pertama adalah keberadaan aset, yang kedua kelengkapan transaksi, yang ketiga penilaian,
Dan alokasi, yang keempat adalah hak dan kewajiban, serta yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan. Auditor menggunakan asersi ini sebagai dasar untuk menentukan area risiko dan merancang prosedur audit. Selanjutnya adalah unsur-unsur dasar audit berbasis risiko. Setidaknya ada 7 unsur dasar dalam audit berbasis risiko eh, yang menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan audit yang efektif dan efisien. Yang pertama adalah pemahaman entitas dan lingkungannya, yang kedua identitas risiko salah satu material, yang ketiga penilaian tingkat risiko, yang keempat evaluasi dan pengujian pengendalian internal, yang kelima respons terhadap risiko, yang keenam dokumentasi risiko dan respons audit, dan yang ketujuh adalah pelaporan dan komunikasi. Unsur-unsur ini menjadi fondasi dalam pelaksanaan audit yang efektif dan efisien. Selanjutnya adalah pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Jadi auditor harus memahami bahwa yang pertama adalah sifat dan kegiatan entitas. Yang selanjutnya adalah tujuan dan strategi bisnis. Yang ketiga adalah struktur organisasi dan sistem pelaporan. Dan yang terakhir adalah sistem serta sistem informasi dan pengendalian internal. Eh, Dasar dari auditor harus memahami entitas dan lingkungannya ini dituangkan dalam ASI 315 tentang identifikasi dan penilaian risiko salah satu material, atau identifying and assessing the risk of material misstatement. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi risiko salah satu material. Auditor wajib mengidentifikasi risiko salah satu pada yang pertama tingkat laporan keuangan dan tingkat ACRC atau akun atau transaksi tertentu. Karena risiko bisa berasal dari faktor eksternal maupun internal organisasi. Selanjutnya adalah penilaian tingkat risiko. Setelah mengidentifikasi, auditor harus menilai yang pertama kemungkinan terjadinya salah saji dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Risiko sendiri diklasifikasikan menjadi 3, yaitu risiko bawaan, inherent risk, kemudian risiko pengendalian control risk, dan risiko deteksi atau detection risk. Selanjutnya adalah evaluasi dan pengujian pengendalian internal. Jadi auditor perlu menilai apakah pengendalian internal itu sudah dirancang dengan baik dan diimplementasikan dengan benar. Jika pengendalian kuat, pengujian substantif bisa dikurangi. Jika lemah, pengujian bisa ditingkatkan. Selanjutnya adalah respon terhadap risiko yang diidentifikasi. Jadi, auditor harus merancang prosedur audit berdasarkan hasil penilaian risiko. Untuk area berisiko tinggi, diperlukan prosedur substantif yang mendalam, serta mungkin juga pengujian terhadap kontrol. Auditor merancang dan melaksanakan prosedur audit berbasis risiko yang fokus pada area dengan risiko tinggi, kemudian prosedur substantif lebih mendalam untuk akun asesi berisiko, serta dapat mencakup pengujian kontrol dan pengajuan substantif. Yang selanjutnya adalah dokumentasi risiko dan respon audit. Jadi, semua risiko yang teridentifikasi dan respons audit yang dilakukan harus didokumentasikan secara lengkap, terstruktur, dapat ditelusuri agar audit transparan dan bisa diaudit ulang. Dan kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu pelaporan dan komunikasi. Jadi, auditor menyampaikan hasil evaluasi dan temuan kepada manajemen, dewan pengawas, atau komite audit. Laporan audit harus menjelaskan bahwa pelaksanaan dilakukan dengan mempertimbangkan risiko salah satu material. Jadi ada disclaimer yang harus disampaikan saat menyampaikan laporan audit. Selanjutnya adalah pendekatan dalam pelaksanaan audit berbasis risiko. Prosedurnya sendiri, audit berbasis risiko ini dilakukan dengan yang pertama menaksir risiko pengendalian yang bermuara pada prosedur penaksiran risiko pengendalian. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi jumlah dan pengungkapan laporan keuangan, yang ujung-ujungnya itu akan melakukan pengujian substantif. Hubungan antara prosedur sendiri, diagram ini menjelaskan hubungan antara prosedur. Jadi, jika risiko pengendalian dinilai kurang maksimal, maka dibutuhkan pengujian substantif yang ekstensif. Sebaliknya, jika kontrol memadai, pengujian bisa lebih terbatas, dan prosedur audit meliputi analitis, pengujian transaksi, dan pengujian saldo rinci. Dokumentasi audit. Jadi, dokumentasi audit atau kertas kerja audit mencakup yang pertama prosedur yang dilakukan, kemudian pengujian yang diterapkan, dan kesimpulan audit. Jadi tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa audit dilaksanakan sesuai standar. Kertas kerja ini diperlukan untuk menunjukkan ketaatan terhadap standar pekerjaan lapangan.
Selanjutnya adalah pedoman umum dokumentasi audit. Yang pertama adalah pekerjaan telah direncanakan dan disupervisi secara memadai. Jadi audit sudah direncanakan dan disupervisi dengan baik. Kemudian auditor memahami pengendalian internal, dan yang terakhir adalah bukti audit diperoleh secara memadai dan kompeten, yang telah diterapkan dan pengujiannya telah dilaksanakan untuk memberikan bukti audit yang cukup dan kompeten. Selanjutnya adalah bagaimana dokumentasi audit yang terorganisir, yaitu struktur isi berkas itu harus mencakup setidaknya laporan keuangan, kemudian trial balance, kemudian jurnal penyesuaian, pengujian kontrol, dan audit program. Tujuannya agar audit dapat menelusuri dan mengevaluasi semua bagian proses audit. Selanjutnya adalah ada berkas audit, setidaknya ada dua. Yang pertama adalah berkas permanen. Berkas permanen adalah berkas yang digunakan berulang dari tahun ke tahun, ya, yang berisi informasi historis klien, sistem pengendalian internal, dokumen legal, dan analisis akun yang berkelanjutan. Jadi ini tidak bisa berubah dan dia sifatnya permanen. Selanjutnya yaitu berkas lancar. Jadi berkas lancar digunakan untuk satu periode audit saja, dan sudah tidak bisa dipakai lagi di audit-audit yang akan datang. Berkas lancar ini sendiri mencakup yang pertama adalah program audit, neraca percobaan, jurnal penyesuaian, dan yang terakhir adalah bukti pendukung audit lainnya. Hubungan dokumentasi audit dengan laporan keuangan. Jadi di slide ini menunjukkan bagaimana data dari kertas kerja audit dipindahkan ke laporan keuangan. Contohnya, working trial balance ke laporan final penyesuaian dan rekonsiliasi, di mana expense dan cash dipindahkan dari antar satu kertas kerja ke kertas kerja yang lain, dari working trial balance ke laporan final. Selanjutnya adalah jenis daftar pendukung. Jenis daftar pendukung sendiri bisa berupa yang pertama adalah analisis tes kewajaran, kemudian rekonsiliasi jumlah, pengujian dokumen atau tes kewajaran, kemudian ringkasan prosedur, bukti dari pihak luar, dan informasi-informasi lainnya. Semua data ini digunakan untuk mendukung opini auditor saat membuat laporan audit. Selanjutnya adalah masalah-masalah lain yang kadang terjadi ketika melakukan audit berbasis risiko. Yang pertama, ketidakjelasan kepemilikan kertas kerja, kemudian keamanan kertas kerja, dan perlunya bantuan atau kerjasama dari klien. Mungkin demikian pemaparan saya setidaknya tentang audit berbasis risiko. Semoga materi ini bisa menambah pemahaman kita semua, khususnya saya sebagai mahasiswa yang sedang menjalankan mata kuliah Digital Auditing 1 bersama Ibu Cindy Claudia Cynthia. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan kita mengerti bagaimana auditor bekerja berdasarkan penilaian risiko dan standar audit internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.